Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen tercinta kita, yakni Ibu Faradila dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kita yang berjudulkan tentang Rumah Adat Madura, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Madura dengan istilah Tanian Lanceng. Pulau Madura atau yang sering kita sebut dengan Pulau Garam ini memiliki banyak keindahan. Salah satunya dari segi pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kebudayaan, ada banyak budaya di Madura yang masih dilestarikan dengan baik, walau sebenarnya budaya Madura itu mulai terkikis dengan adanya perkembangan zaman. Contoh budaya tersebut yang masih saat ini dilestarikan Saronin, Tacin Sorah, Tanian Lanceng, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat Madura itu menjunjung tinggi nilai kekerabatan atau nilai persaudaraan. Pencerminan ini bisa kita lihat dari rumah adat atau rumah tradisional Madura atau yang lebih dikenal dengan istilah Tanian Lanceng. Rumah adat Madura ini sama halnya dengan rumah lain, tapi rumah adat Madura ini memiliki ciri khas tersendiri. Tanian Lanceng atau rumah adat Madura ini bukan terdiri dari satu rumah saja, melainkan terdiri dari pemukiman atau banyak rumah yang berkumpul atas dasar atau asas kekeluargaan, di mana yang menjadi pemisah antar rumah ini gelengan atau yang disebut dengan tabun. Tanian Lanceng ini disebut dengan halaman yang panjang, atau lebih dikenal atau bahasa Indonesia ini adalah halaman yang panjang, dikarenakan struktur rumahnya ini memanjang. Kemudian pengertian Tanian Lanceng. Pengertian Tanian Lanceng ialah rumah tradisional Madura ialah kumpulan rumah yang terdiri dari keluarga-keluarga yang bersatu dikarenakan asas kekeluargaan, di mana rumah mereka ini berdekatan dengan lahan garapan atau yang lebih kita kenal dengan sabe, berdekatan dengan sungai dan sumber mata air. Dan yang jadi pemisah antar rumah ini lahan garapan atau tanaman hidup atau tabun atau gelengan gini. Kemudian satu kelompok ini terdiri dari 2 rumah atau sampai 10 rumah yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi yang menjadi ciri dari kelompok ini adalah asas kekeluargaan atau saudara kandung. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya atau dilanjutkan oleh teman saya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrul Sudur. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Tanian Lanceng. Terbentuknya permukiman tradisional Madura diawali dengan sebuah rumah induk yang disebut dengan tongkuh. Tongkuh di sini adalah rumah cikal bakal atau leluhur suatu keluarga. Tongkuh biasanya dilengkapi dengan kopung atau langker, kandang, dan dapur. Kopung di sini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai beraktivitasnya seorang laki-laki dalam mentransfer nilai religi kepada para juniornya, sebagai tempat menerima tamu, sebagai tempat istirahat bagi seorang laki-laki, dan juga sebagai tempat alat ritual sehari-hari. Apabila seorang keluarga mempunyai anak yang mau berumah tangga, khususnya anak perempuan, maka orang tua akan atau bahkan mempunyai keharusan untuk membuatkannya rumah. Mengapa demikian?
karena seorang wanita dalam tradisi Madura memiliki posisi yang istimewa. Ketika anak perempuan mau menikah, maka orang tua mempunyai keharusan untuk membuatkannya rumah. Biasanya, para orang tua menerima menantunya untuk tinggal di rumah yang telah disiapkan untuk putrinya. Dengan kata lain, orang tua mempersiapkan tempat untuk menantu mereka. Penempatan rumah untuk anak perempuan berada pada posisi di sebelah timurnya. Kelompok pemukiman yang demikian disebut pemangkang. Demikian juga bila generasi berikutnya telah menempati, maka akan terbentuk koren dan sampai tanian lancang. Susunan demikian terus-menerus berkembang dari masa ke masa. Apabila susunan ini terlalu panjang, maka susunan berubah menjadi berhadapan. Urutan susunan rumah tetap dimulai dari ujung barat, kemudian berakhir di ujung timur. Mempertimbangkan ini dikaitkan dengan terbatasnya lahan garapan, sehingga sebisa mungkin tidak mengurangi lahan garapan yang ada. Jadi, untuk melacak satu alur keturunan dapat diacak melalui susunan penghuni rumahnya. Generasi terpanjang dapat dilihat sampai dengan 5 generasi, yaitu di tanian lancang. Posisi tongkoh selalu berada di ujung barat sesudah langker. Sedangkan posisi langker menjadi akhiran dari sebuah bangunan yang telah ada. Susunan rumah tersebut selalu berorientasi antara utara dan selatan, sehingga halaman di tengah-tengah inilah yang disebut dengan tanian lancang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dari tanian lancang. Susunan rumah di tanian lancang berdasarkan hierarki dalam keluarga. Barat, timur adalah urutan yang menunjukkan urutan tua muda. Jadi rumah yang paling barat adalah yang menempati orang tua atau orang yang lebih tua. Selanjutnya lebih ke timur adalah rumah dari anaknya. Selanjutnya rumah dari cucunya, dan selanjutnya rumah dari cicitnya. Sedangkan bangunan di ujung barat adalah sebuah langgar atau musola, tempat beribadah, tempat berkumpul, dan tempat beristirahat. Sedangkan di seberang selatan ada kamar mandi, dapur, dan kandang sapi. Kelompok keluarga yang demikian disebut koren atau rumpun bambu. Istilah ini sangat cocok karena koren berarti satu keluarga, dan di tanian lancang ini seluruhnya merupakan satu keluarga. Untuk lebih jelas, saya akan bacakan struktur konstruksi tanian lancang. Pertama, tanian atau halaman. Posisi di pusat bumi atau tengah-tengah. Jadi tanian ini ada di tengah-tengah antara rumah dengan kandang sapi atau dapur. Yang kedua, langgar dari tanian lancang yang berada di posisi ujung paling barat. Yang ketiga, rumah utama. Posisinya berada di arah utara dan berjejer dari barat ke timur, dari tua ke muda. Selanjutnya dapur. Dapur ini berada di arah selatan, di seberang dari rumah tersebut. Selanjutnya kandang untuk hewan ternak, berada di arah selatan juga, bersama kamar mandi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zulfi Nur Malaintan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nilai arsitektur tanian lanceng dan keterkaitannya dengan Islam. Tanian lanceng mengandung makna yang sangat luhur dan kaya. Yang pertama, tanian lanceng memiliki makna menjunjung tinggi dan nilai kekeluargaan, kekerabatan yang sangat tinggi sehingga semakin mempererat tali silaturahmi. Sebab masyarakat Madura pada zaman dahulu memang hidup dan menghuni sebuah lahan dengan keluarga besarnya, sehingga membentuk pemukiman padat yang disebut tanian lanceng. Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan kita untuk selalu mempererat tali silaturahmi, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'un wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tusilur rahima barha. Yang artinya, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, secara fisik tanian lanceng memiliki kobung di sebelah barat. Kontur dan struktur yang demikian menunjukkan bahwa kekerabatan pada masyarakat Madura berlandaskan kesamaan keyakinan. Bahkan bukan hanya berlandaskan kesamaan keyakinan, tetapi juga sama dalam praktik keagamaannya. Yang ketiga, pintu masuk di ujung tanian lanceng biasanya diposisikan secara jodoh dengan kobung. Artinya, biasanya pintu masuk berposisi di sebelah timur. Ini mengandung makna setiap tamu yang berkunjung mesti melalui pintu masuk itu. Kedatangannya dimaknai dengan baik, sehingga tidak ada pilihan untuk tuan rumah terkecuali untuk menghormati dan dilayani dengan baik pula. Jadi, apabila kedatangannya tidak melalui pintu tersebut, kedatangannya dicurigai dan dianggap kurang baik. Maka dengan ini menjunjung bahwa bagi orang Madura, nilai-nilai etis dan moral sangat dijunjung tinggi dalam filosofi masyarakat Madura. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.